Halo? Sudah dibaca itu apa materinya? Mengutamakan kejujuran dan mengatakan keadilan, menegakkan Iya keadilan. betul. Iya. Materi pada pagi hari ini kita adalah tentang bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Coba kalian lihat. KD-nya adalah KD 1.6, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. KD 1.6. Coba anak-anak didengarkan. Tentang jujur dan adil. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap manusia. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Di rumah maupun di sekolah, dimanapun kita harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian generasi muda, Muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bahasa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kita harus Kejujuran dan merupakan sifat mulia. Jujur itu apa? Jujur itu apa? Coba jangan bersuara dulu ya. Setiap orang kita semuanya tentu mendambakan keluarga harmonis. Betul tidak anak-anak? Keluarga yang baik, kehidupan keluarga harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Jadi masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur sesuai kenyataan. Orang tua jujur berkata kepada anak-anaknya, demikian pula anak berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur, tentu keluarga itu akan jadi tidak baik, terjadi pertengkaran, perselisihan. Benih permusuhan akan muncul karena perilaku tidak sehat. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya anak-anak ya, kita bekerja sama supaya kompak masing-masing anggota keluarga. Demikian juga untuk peserta didik melakukan ulangan atau penilaian harian atau penilaian yang lain pun harus jujur supaya Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran hasilnya baik. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan karena kejujuran harus diutamakan. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Misalnya temanmu dipilih sebagai bendahara, tugas bendahara sungguh catat, membukukan keuangan, maka harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, seorang bendahara bekerja dengan jujur, ketika perintahkan dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, pahala untuk orang yang terdekat. Itu jujur. Yang kedua adalah adil. Adil itu apa namanya? Adil adalah memberikan hak kepada orang menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Yang adil orang
yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena dia satu geng dengan saya, dia satu desa dengan saya, tidak, ya. Jadi adil itu memberikan hak pada orang yang berhak menerima, meletakkan segala kepada tempatnya, tidak memihak karena punya kedekatan, enggak ya. Jadi setiap muslim masih menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apabila seorang muslim menjadi polisi misalnya, menjadi jaksa, hakim, atau aparat hukum yang lain, maka dia menegakkan keadilan tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam semesta. Dalam sebuah hadis riwayat sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman. Itu orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong atau bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena itu perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil itu tidak harus sama rata ya. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing anak ada yang di SD, di SMA, ataupun perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil kalau orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah misalnya SD uang sakunya sama dengan SMA. Tentunya tidak, karena kebutuhan berlainan. Semakin besar jenjang sekolahnya, maka semakin kebutuhannya lebih banyak dibanding yang masih SD. Itu anak-anak yang namanya adil tidak harus sama uang sakunya untuk anak-anaknya, ketiga anaknya, enggak ya. Memahami dalil Nabi tentang jujur dan adil, itu surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari orang kafir, jika dikategorikan sebagai pendaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari seorang manusia sudah jelas harus kita terima. Gitu. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna ketakwaan kita.
memahami tata cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Bagaimana caranya menerapkan jujur dan adil, yaitu dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua, perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan dimanapun kalian berada. Lalu, kapan seorang bisa mulai berlatih jujur dan adil? Yaitu jangan menunda, mulai dari diri sendiri, dari sekarang kita berperilaku jujur dan adil. Anak-anak, kalian siapkan buku paketnya di situ, kamu baca materinya. Ya. Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Iya, insya Allah jelas. Karena materi ini sangat mudah sekali, sangat mudah. Hanya prakteknya saja yang sulit. Karena pada dasarnya setiap orang itu ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Ya, prakteknya ya sulit. Dua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula Bapak Ibu guru akan bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian senang tidak memiliki teman yang selalu jujur? Senang ya? Senang. Senang. Mari kita lihat lingkungan kita setiap hari di berita-berita, di media elektronik, media cetak, selalu memberitakan peristiwa rakyat kecil mencari keadilan, berjuang, mulai dari pembantu rumah tangga diperlakukan tidak adil oleh majikan, hingga buruh yang dipermainkan pengusaha. Mereka berjuang dengan penuh harapan supaya hak-haknya diberikan. Semua ini menggambarkan bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan adil sesuai dengan sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan modal dasar mencapai kesejahteraan bangsa. Itu nanti bisa kalian baca materinya. Anak-anak, alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung sejumlah 53. Berapa? Di situ 53 ya, betul ya? Iya. Iya, 53. Bu Indah sudah memberikan penilaian harian 2 kali. Bagi yang masih belum mengirimkan PH maupun tugas, secepatnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Iya sih, kan yang Coba yang belum bergabung, segera bergabung sebelum Bu Endang absen. Nanti Bu Endang. Nanti ya, ada apa itu? Ulangan apa enggak, Bu? Apa? Gimana? Ulangan. Kapan? Nanti ulangan apa enggak, Bu? Jumat kemarin kan sudah PH ya. Ikut nggak kamu? Ikut, Bu. Ikut. Sudah tahu nilainya? Sudah dapat nilai? Bu. Sudah? Lupa, Bu. Lupa. Tapi sudah ngirim ya? Sudah mengirimkan hasil PH-nya? Sudah. Sudah. Itu tugas-tugas Bu Endang yang belum itu. Kemarin kan sudah PH 2 kali, terus ada tugas
yang harus diselesaikan. Yang belum segera. Daripada nanti mau tes, kamu tagihan menjadi repot sendiri nanti. Gitu ya. Nanti dicek lagi. Coba ada yang bertanya lagi yang lain? Cukup ya? Cukup anak-anak? Iya, Bu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, Bu Endang cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Dari 54 yang bergabung. Nah, sudah download dulu daftar kehadiran kamu. Ya. Yang belum menyelesaikan segera. Saya akhiri dulu ya anak-anak ya. Ya, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Beli. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Wes. Metu ya. Metu ya, Bu. Ya.